Bapak Ibu, teman-teman kaum muda yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu kembali dalam acara Jazz Hope pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai kejadian 48 dan 49, berkat Manasye dan Efraim, dan perkataan Yakub yang penghabisan. Seperti biasa kita akan awali dengan doa, lalu kita baca firman, lalu sharing, dan kemudian setelah itu kita akan mendengarkan sharing dan pengajaran dari Baptus. Oke, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita doakan pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus Ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Kami percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seperti biasa, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan membaca katekismus Gereja Katolik terlebih dahulu dari katekismus dari KGK 60 dan 61. Nah, ini masih mengenai wahyu Allah. Tahap-tahap wahyu. Allah memilih Abraham. Bangsa yang berasal dari Abraham menjadi pembawa janji yang Allah ikrarkan kepada para bapa bangsa, menjadi bangsa terpilih yang dipanggil dengan maksud mempersiapkan pengumpulan semua anak Allah dalam kesatuan gereja. Bangsa ini menjadi akar pohon yang padanya akan dicangkokkan orang-orang kafir kalau mereka sudah percaya. Para bapa bangsa, para nabi, dan tokoh-tokoh besar yang lain dalam perjanjian lama dari dulu dan terus dihormati dalam semua tradisi liturgi sebagai orang-orang kudus. Oke. Baik. Kita akan mulai membaca dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22 dan 49 ayat 1 sampai 28. Saya akan baca ayat ganjil. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu membacakan ayat yang genap. Oke. Oh ya, oke. Silakan. Edu ya. Oke. Baik, saya mulai ya. Berkat Manasye dan Efraim dan perkataan Yakub yang penghabisan. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanya lah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan dan memberkati aku. Serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu.
dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Next. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangi Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, sesuatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah.
Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagalanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki tiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya dan meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Baik, terima kasih Edu sudah membantu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada yang mau sharing atau kesaksian atau mungkin bertanya-tanya nih tentang perikop yang tadi kita sudah baca ya. Jadi, oh ya, selamat datang bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru saja bergabung. Kita membaca dari Kejadian bab 48 ayat 1 sampai 22 dan 49 ayat 1 sampai 28. Mungkin apakah ada yang bisa kita pelajari dari Yakub? Apakah ada yang bisa kita pelajari nih dari Manasye dan Efraim? Atau mungkin dari anak-anak Yakub? Atau mungkin dari berkat dan nubuatan dari Yakub? Atau mungkin yang lainnya, misalkan. Yang lainnya, misalkan mau sharing tentang yang berkat Tuhan yang terjadi pada saya, misalkan, atau mungkin ternyata bacaan ini mengingatkan saya akan tokoh bapak-bapak gereja tertentu, misalkan, atau apa ya, misalkan dengan perikop tertentu yang lain, atau mungkin dengan Yesus Kristus sendiri, atau dan rasul-rasulnya gitu ya, misalkan. Atau ini teringat dengan kejadian saya di masa lampau dengan keluarga saya, misalkan. Mungkin kejadiannya ada yang mirip dengan Yusuf, misalkan. Misalkan, atau gimana. Atau sekadar ingin memberikan komentar saja mengenai apa yang kita baca nih tadi. Di bab 48 dan 49. Silakan, apakah ada yang ingin berbagi? Boleh gua, bro. Oke, silakan Ko Peter. Sikat. Di sini sih gua belajar. Kebetulan pagi-pagi gue juga dengar khotbah gitu. Kita teh harus ngerti talenta kita. Kita harus paham gitu. Biar kedepannya kita nggak asal jalan lah istilahnya gitu. Jadi misalnya kerja harus sesuai talenta biar jalannya lebih mudah gitu. Jadi ya itulah kira-kira intinya. Nah, sini gue ngelihat Yakub itu memberikan berkat ya kepada anak-anaknya. Nah, di sini juga kita juga harus ya itulah istilahnya tadi ngerti talenta sama dengan ngerti berkat kita yang dikasih sama Tuhan tuh apa gitu. Ini juga sama Yakub kasih berkat ke orang-orang Israel tuh harus ngerti berkatnya masing-masing seharusnya. Nah, karena kita juga sebenarnya itu anak-anak Abraham secara rohani, sebenarnya juga kita berhak mendapatkan berkat-berkat ini. Ya, cuman kan maksudnya juga ya, berkatnya kan beda-beda ya, dibagi-bagi gitu. Jadi ya kita pengen lah berkat yang terbaik semua gitu kan. Cuman kan ada berkat yang istilahnya spesifik yang diberikan kepada kita gitu. Waktu itu di gereja sama kakak rohani itu kakak rohani saya tuh bawa artikel tentang berkat-berkat anak Yakub ini. Jadi Yehuda berkatnya ini terus dijelasin. Artinya begini berkatnya ini dijelasin ya lumayan detail lah gitu. Kedua belah suku itu. Nah, terus di challenge gitu sama
kakak rohani, yuk kita ini berkatnya mana gitu. Akhirnya doa, ternyata saya dapat suku Naftali ternyata. Ya, jadi benar ya, pokoknya kita harus ngerti lah, paham diri kita, talenta kita yang diberikan sama Tuhan gitu. Nah, ya ini eh, ternyata saya dapatnya Naftali gitu. Terus udah dikonfirmasi sama ke kakak rohani, ternyata betul apa dia juga dapat hal yang sama. Iya, betul, Peter, kamu Naftali, kamu pelajari Naftali gitu. Nah, berkatnya juga sebenarnya kan bukan dari sini aja, tapi Musa juga kan kasih berkat gitu, Musa ya. Jadi dari dua itu, Yakub sama Musa, dipelajari gitu. Mungkin kalian kalau mau juga, biar siapa tahu membantu, belum tahu talenta saya teh apa gitu ya misalnya ya. Nah itu mungkin bisa berdoa gitu. Saya berkatnya apa sih gitu. Saya dari suku apa gitu. Nah yang menarik juga sebenarnya ya bukan menarik sih, tapi ya lebih ke menyedihkan juga sih. Kan kemarin pisan kan saya bilang kan suku Gad hilang kan, saya bilang. Nah, teman saya satu pelayanan doa di apa ya? Dia sih nggak tahu ya, nggak kurang peka atau kurang apa, dia nggak ngerti berkati apa. Setelah didoakan sama kakak rohani, ternyata dapatnya dia God gitu, si teman saya ini. Terus nggak berapa lama ngobrol-ngobrol, terus kita teh semua sadar gitu loh, God kan suku yang hilang gitu. Kita semua kaget sih, dan ya percaya nggak percaya sekarang dia ya menghilang sih ya, istilahnya pertama kali yang menghilang ya. Maksudnya sebenarnya kita semua tuh sudah bubar gitu dari pelayanan, cuma maksudnya dia yang pertama dan dia yang sepertinya tuh kok apa ya, benar-benar terhilang dari, ya maksudnya kita semua memang sudah bubar, tapi kita tuh masih lah, kalau di misalnya di medsos tuh, oh ya dia lagi kerja bener gitu, lagi pelayanan, oh ternyata masih pelayanan di sana tapi bener gitu. Tapi si teman saya ini yang dapat suku Gad tuh dia udah mulai ngerokok lah gitu, minum gitu, waduh gitu. Sedih pisan gitu. Benar-benar dia yang sampai sekarang lost kontak, dia benar-benar lost kontak gitu. Jadi ya itu juga sebenarnya hati-hati kan. Ini juga apa si bukan Gad, kok Gad sih, Dan, aduh sorry bukan Gad, Dan suku Dan. Makanya itu yang ada yang mempelajari kan berkat-berkat suku ini, sebenarnya berkat Dan ini enggak tidak sebagus yang terlihat di sini gitu. Kalau benar-benar dibedah gitu. Apalagi yang ini yang 49 ayat 18 ini, aku menantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi Israel tuh sampai menantikan keselamatan gitu. Ketika dia dan dia sampai menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Istilahnya pengen selamatkan kami gitu. Selamatkan kami dari suku Dan gitu. Sampai mengerikan seperti itu. Nah, ini juga berkat ini juga, ini tuh benar-benar sampai sekarang gitu. Kayak misalnya Israel kan sekarang punya tambang minyak ya, tambang minyak yang benar-benar besar gitu. Namanya Leviathan. Itu bisa dicek lah di Google, ada lah itu. Nah, itu kok bisa mereka tuh mendapat tambang minyak itu, padahal kan Israel tuh ya apa ya,
banyak orang bilang gersang lah segala macam. Tapi sebenarnya kalau yang ngerti sih sebenarnya nggak gersang gitu. Kecil sumber dayanya kurang, tapi sebenarnya enggak sebenarnya. Nah, si bangsa Israel nemu minyak itu dari mana? Dari sini sebenarnya. Nah, ini saya agak lupa sih. Kayaknya di Musa sih, apa di berkat Musa sih yang lebih jelas gitu. Jadi ada suku yang kakinya diam apa ya menginjak apa minyak gitulah atau apa gitulah. Jadi kakinya itu diam di si suku itu tuh dapat daerah kan itu kan negara Israel itu kan dibagi-bagi kan 12 suku kan disebar gitu kan si Israel itu. Nah, suku ini dapat bagiannya yang ini, suku ini bagiannya ini. Nah, suku yang kebagian saya lupa ya, kalau nggak salah Gad ya kalau nggak salah Asher gitu. Nah, pokoknya suku tertentu itu tuh dapat bagian dan si Musa tuh menubuatkan dia tuh di kakinya menginjak minyak atau apa gitu lah. Nah, berdasarkan itu si orang Israel teh akhirnya apa ini? Asyir. Oh, ini. Nah, ini tadi ini istri gua tadi tiba-tiba ngasih Alkitab. Asyir ternyata diberkatilah Asyir di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Nah, berdasarkan berkat ini si orang Israel cari nih Asyir teh daerahnya di mana nih, wilayahnya di mana. Setelah ketemu wilayah Asyir di mana, nah akhirnya dicari akhirnya dan benar itu ketemu itu tambang minyak lumayan paling besar itu namanya Leviathan. Jadi ya intinya sih kita harus ngertilah berkat yang Tuhan kasih ke kita itu berkat anak cucu itu kita juga harus ngerti anak kita itu talentanya apa gitu. Jangan sampai anak kita juga karena keegoisan kita karena gue pengennya anak gue seperti ini ya nggak bisa tuh ya ngaco tuh ya lihat aja talenta anaknya tuh apa gitu dia tuh bakatnya di mana gitu bukan karena ego kita gitu guru juga sama ngelihat anak talentanya kan beda-beda itu yang dikembangkan kayak misalnya si Deddy Kobuset cerita akan ini anak nggak bisa matematika saya lesin itu salah gitu ngapain gitu anak nggak bisa matematika dilesin matematika ya mending anaknya tuh jagonya apa ya itu yang dilesin gitu anaknya pinternya apa ya itu yang dilesin gitu bukan kelemahannya yang di itu karena ya maksudnya ilmu mah ya cukup basic aja sih sebenarnya ya gue sih guru cuman tetap gue mah bertolak belakang lah sama pendapat guru-guru yang ya betul itu jadi maksudnya kalau guru-guru lain kan semuanya harus bisa kalau saya mah sebagai guru nggak mau kayak gitu kalau ada anak yang berbakatnya apa itu yang kamu kembangkan gitu itu aja aduh sorry pisan ya ini berapa menit gua sorry udah itu aja sih thank you Ya, nggak apa-apa kok. Ini tadi sharing yang cukup menarik ya, teman-teman. Jadi mengenai ini kan berkatnya ini kan kalau teman-teman lihat ini kan bukan berkatnya ya kamu semua dapat istilahnya mah kalau kayak materi misalkan kamu semua dapat sebidang tanah semua yang sama-sama subur gitu. Tapi
Ternyata kan masing-masing terlepas isinya kayak gimana ya teman-teman ya. Tapi isinya itu beda-beda semua. Dan akhirnya kembali lagi ke kita punya talenta juga pasti beda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin bisa nyanyi, ada yang bisa nari, ada yang bisa apa ya misalkan yang mengerjakan sesuatu yang ini, ya ada yang mungkin bisa ngulik-ngulik tentang teologinya lebih dalam lagi dan semacamnya. Selalu ada gitu yang bakatnya berbeda-beda, tapi akhirnya kembali lagi kita menyadari kita talentanya ada di mana sih. Tuhan ngasih kita talenta yang seperti apa. Dan akhirnya kalau aku boleh sedikit nambahin juga, apakah talentanya itu mengarahkan kita pada kekudusan juga yang menuju Allah gitu. Itu sih. Ya, sharing yang sungguh menguatkan juga. Kopiter, apakah ada yang ingin apa namanya sharing lagi? Atau mungkin sekadar komentar dan ataupun bertanya-tanya? Saya Mas. Oh ya, silakan Bro Christian. Ya, enggak. Ya, dari dari mana ya? Yang Oh ya, Yehuda ya, boleh, berkat ke Yehuda bebas, ya. bebas. Bisa tolong tampil. Yang Yehuda itu kan dia itu apa namanya? Jadi bangsa yang kuat gitu. Terus ada tongkat. Coba next page-nya. Halaman itu. Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda. Kayak gitu kan kuat. Nah, itu jadi keingetan saya di satu raja-raja yang di mana Israel itu kan terpecah ya jadi dua. Dan itu tuh yang pecah itu yang paling kuat itu yang berturut-turut yang disorot itu Yehuda kan, soalnya satu sisi kan Yehuda, satu sisi saya lupa satu sisi lainnya. Cuma saya melihatnya ternyata di itu tuh jadi penggenapan gitu loh, penggenapan dari berkat si Yakub ini yang diucapin untuk Yehuda. Jadi dia akan terus kuat walaupun raja berganti raja, urutannya kan panjang itu. Saya lihat di satu raja-raja, dua raja-raja gitu, suku Yehuda itu menjadi bagian pecahan besar juga gitu loh. Jadi kan dibagi dua, terus disebutnya Raja Yehuda, yang satunya sisi apa ya, Israel atau apa gitu. Saya lupa. Pokoknya kan terbelah jadi dua. Nah itu yang saya tangkap, ternyata digenapi juga ya, itu berkatnya si Yakub terhadap Yehuda. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ini perikop ini tuh mengingatkan saya sebagai orang tua itu untuk apa ya? Saya nangkapnya tuh Tuhan itu menghargai otoritas orang tua untuk memberikan berkat, mengucapkan berkat ke anak-anaknya. Jadi kan itu mengingatkan saya juga untuk apa ya? Sekesal-kesalnya sama anak itu harus harus selalu berusaha mengucapkan berkat gitu. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi kan anak kecil itu kan dia itu kayak tahu titik di mana kita itu bisa kehilangan kesabaran. Ini saya sekalian pengakuan juga ya. Mendidik anak itu kan susah. Jadi ini mengingatkan saya untuk selalu berusaha untuk mengucapkan berkat ke anak. Karena saya juga yakin apa yang kita ucapkan itu kan doa juga. Jadi saya nggak ingin apa namanya, bukan berkat yang diterima sama anak, tapi sesuatu yang negatif. Begitu juga kan kita juga jaga-jaga kalau orang lain berbicara tentang anak kita, yang mungkin maksudnya dia nggak negatif ya. Contohnya, ih kok kamu ini anaknya kok usil banget ya gitu, misal kayak gitu ya. Kita bisa apa ya? Semacam penangkisnya mungkin ya, tanda kutip ya, dengan berkat-berkat yang bisa kita ucapkan. Oh, ini anak ini akan kreatif, akan terus berkembang, pintar, segala macam kata-kata yang positif yang menjadi doa itu. Saya nanggapnya itu sih. Ya itu dua hal aja sih. Baik,
terima kasih atas komentarnya, sharingnya dari Bro Christian. Mantap. Jadi memang Yehuda ya yang maksudnya dapat berkatnya, maksudnya dari perkataan dari siapa namanya, dari Yakub ya, kok lupa ya, dari Yehuda dapat ini dari Yakub, dan maksudnya ternyata kejadian gitu ya. Jadi lalu tentang apa istilahnya, orang tua diberikan otoritas untuk memberikan berkat kepada anak-anaknya gitu. Dan ini menarik sih. Kadang kan mungkin ya apa ya kita sebagai maksudnya figur orang tua ya, yang entah yang sudah punya anak ataupun yang belum gitu ya. Kan tapi paling nggak kan mungkin kita udah memang megang anak-anak ya istilahnya. Dan kadang memang mungkin istilahnya mah kayak karena emosi atau apa, kita mungkin tidak mengucapkan berkat gitu atas anak-anak kita gitu. Tapi ternyata ya kita dari sini kita diingatkan lagi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan pada anak kita gitu kan. Ya memang mungkin tegurlah, tapi mengucapkan berkatnya itu loh dibandingkan mengucapkan kutuk pada anak-anak kita gitu loh. Itu yang jauh lebih penting lagi gitu. Dan akhirnya memang kan kalau kata orang psikologi mah katanya kalau anak diucapinnya buruk-buruk terus kan akhirnya juga perkembangannya juga kurang bagus ya. Karena dia kan jadi rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri gitu, karena merasa dirinya aku tuh nggak mampu, aku tuh karena aku nggak bisa matematika aku tuh bodoh. Padahal kan sebenarnya kan tadi nyambung ke tadi yang sharingnya ke Peter kan, ya orang mah pinternya mah beda-beda gitu, talentanya mah beda-beda. Jadi kalau memang ya bisanya begini dan nggak bisa begitu ya sudah gitu. Ya paling kita coba tingkatkan belajar aja, tapi ya nggak perlu dipaksa untuk menjadi sesuatu yang mungkin memang dia nggak bisa gitu. Ini sungguh sharing yang cukup menarik ya. Wah, mantap gitu. Oke, apakah ada yang mau sharing lagi? Saksian berbagi berkat. Silakan. Oh ya, silakan Edu. Nah, mantap. Wah. Terima kasih Bang Jos. Ya, silakan. Sama-sama. Abang Jos jadi pengen punya anak nggak kalau melihat cerita ini? Wah. Aduh, nanti kita bicarakannya setelah forum saja ya. Oh, jangan ke saya dong bicaranya, ke orang lain dong, ke perempuan, jangan ke saya, masa ke saya. Waduh. Oke. Ya, tadi di sini Ya, lanjut. saya belajar dari ini sih, dari Yakub gitu ya. Saya mau menyorot bahwa menjadi orang tua itu ternyata nggak gampang gitu. Saya malah bertanya tadi ya, kok bisa ya? Dia tahu sendiri bahwa di sini Efraim, di sini Manasye. Berarti di sini saya mau mempelajari kalau sebenarnya menjadi orang tua itu harus dekat sama Tuhan gitu. Walaupun sebenarnya matanya tidak bisa melihat dengan jelas, ketika dia dekat dengan Tuhan, saya berpikir bahwa Yakub ini dia bisa melihat dengan mata hatinya. Bahkan ketika anaknya mengatakan bahwa jangan begitu dong tangannya Pak gitu ya. Oh tidak, memang seperti ini. Jadi di sini saya belajar bahwa menjadi orang tua itu ternyata nggak gampang ya. Kita untuk memberikan berkat kepada anak itu tidak segampang membalikan telapak tangan, tetapi segampang membalikan telapak kaki, yang sebenarnya itu susah gitu ya. Jadi yang saya pelajari adalah itu, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak, pastinya dekat dengan Tuhan dulu gitu. Supaya walaupun yang kita pikirkan bahwa ini seperti pilih-pilih kasih nih, ini seperti yang ini lebih kuat, sedangkan dia yang sulung ini, yang ini maksudnya yang ini yang bungsu, kok yang bungsu jadi lebih kuat daripada yang sulung gitu. Tapi mungkin Yakub ini sudah melihat ya
Dia seperti visioner gitu menurut saya. Jadi makanya saya bilang bahwa ke diri saya bahwa menjadi orang tua itu gak gampang, gak asal ngelahirin, kasih berkat, sudah. Oh saya suka anak saya yang ini sepertinya bla 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 bla, ternyata ya seperti itu. Terima kasih Bang Jos. Ya, terima kasih Edu ya, sudah memeriahkan suasana. Jadi emang nggak gampang ya jadi orang tua ya sebenarnya. Apalagi kalau anaknya banyak nih. Kan Yakub nih ada laki-laki ada 12 ya. Perempuan yang kecatat 1 ya. Nggak tahu kalau ada yang lain lagi, tapi yang ingat saya yang kecatat cuma 1. Nah itu oke. Komentar-komentar di chatnya mulai seru nih ya. Oke. Ya. Ya. Ya tuh cari mamanya dulu. Oke. Ya, oke, apakah masih ada yang mau sharing lagi, berkomentar ataupun bertanya-tanya nih? Atau ya maksudnya kita sini meskipun kita memang lagi belajar Alkitab dan maksudnya sharing-sharing sana sini, tapi nggak apa-apa untuk ya santai, sharingnya santai aja nggak apa-apa. Nggak perlu sampai yang kayak di conference atau di ini ya presentasi makalah ya. Nggak usah. Kayak tadi juga nggak apa-apa. Justru biar apa ya, biar kita juga enjoy juga dalam belajar ini. Oke. Ada anak yang mandiri, ada juga yang agak susah mandiri juga ya. Banyak. Mama-mama udah ortu murid. Oke. Tapi udah nggak available itu kok itu mah. Oke, apakah masih ada yang mau sharing lagi? Atau bertanya-tanya atau kesaksian? Biasanya Bang Ambo ya. Oke, ditembak ya tuh. Gimana Bang Ambo, apakah siap sharing atau ini? Tapi kalau lagi nggak bisa nggak apa-apa. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Singkat. Maaf ini lagi ngunyah. Oh ya, nggak apa-apa, santai aja. Kasih apa? Kalau apa saya dengar tadi cerita itu ya apa? Kalau sekarang ini tuh kan kalau bisa dilihat, kalau kita lihat 12 anak, maksudnya keluarga yang udah sangat besar gitu, maksudnya sekarang ini udah jarang gitu lah. Kalau saya pribadi, keluarga saya itu kami itu 11 orang, hampir 12, tapi kurang 1, masih kalah sama Yakub. Masih ya kurang 1. Apa ya maksudnya? Kalau keluarga besar itu ya itu ya, apa disebutkan juga pasti beda-beda apanya, apa ada yang baik ada yang bandel, tapi ya itu waktu yang mungkin orang tua itu apa ya, sebelum ya di usia-usia tuanya umur 70-80 ya mungkin dia udah berasa mau pergi, ya pesannya memang ya kurang lebih apa ya, ya seperti bapak orang-orang tua yang lain pasti ngasih inilah apa, berharap semua anaknya ke depan berhasil. Kalau di orang Batak itu ya kalau teman-teman sering ke orang Batak banyak ini apa, upasan namanya. Apa saya itu kayak apa ya, bahasa Indonesianya apa upasa itu ya. Jadi maksudnya anaknya itu semoga intinya itu ya semoga anakku ini semua ke depan saling bahu membahu, saling menolong. Tapi saya lupa mungkin ada di sini ini ada, tapi intinya apa,
ngasih berkat gitu, ngasih upah saya kalau di orang Batak itu intinya itu minta berkat dari Tuhan gitu lah. Jadi sebelum bapak saya itu pergi dulu ya kok ada gitu kita dikumpulkan dikasih pesan-pesan yang baik ya supaya kita ke depan dia satu persatu kayak dibilang tadi ya orang tua itu susah dalam artian ya harus tahu pribadi masing-masing anak-anaknya mana yang memang lurus-lurus saja jalannya, mana yang memang bandel. Itu kalau saya lihat itu orang tua saya itu sangat tahu kami masing-masing gitu lah, benar-benar tahu. Jadi ya kalau bukan bukan yang menyombongkan gitu ya, kalau ke anak-anaknya itu kami semua itu sifat-sifat bapak itu turun gitu, sifat-sifat orang tua itu ke kami semua turun yang positifnya gitu. Ya bukan saya bilang orang tua saya baik 100%, tapi yang ucapannya itu dulu kita bisa rasakan gitulah. Kita bisa melihat doa orang tua itu berkat yang diharapkan kita itu kita bisa rasakan sekarang gitu. Ya itu aja, makasih. Saya mau lanjut makan dulu. Siap, mantap. Makasih. Malam sharing yang begitu hidup ya sekarang ini. Mantap sekali. Langsung sikat semua. Oke. Dan ya, selamat makan Bang ya. Oke. Ya menarik ya maksudnya tentang ini kan ya menyentuh dimensi kita ya. Oh ya Bang Amo, terima kasih untuk sharingnya tentang orang tua dan anak ya. Maksudnya orang tua kita juga bukan yang 100% tentu ya, namanya manusia nggak mungkin 100% benar ya, dan nggak mungkin 100% selalu berada di kondisi yang top gitu ya. Dan maksudnya tapi ya yang saya mungkin kalau boleh sedikit sharing juga ya saya tahu maksudnya orang tua juga berusaha untuk memberikan yang terbaik itu buat kita. Meskipun mungkin kadang ya mungkin ya caranya tidak tepat atau mungkin ya salah ngerti atau gimana ya, tapi kadang makin kesini saya akhirnya juga bisa memahami bahwa ya orang tua kadang memang hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik saja, dan gara-gara itu puji Tuhan akhirnya ya bisa untuk coba untuk mengerti, dan maksudnya kalau misalkan salah ya udah gitu, maksudnya dimaafkan. Toh juga orang tua ya orang tua saya minta maaf ke saya juga minta maaf ke orang tua juga untuk segala apapun yang kesalahan yang kami lakukan gitu ya untuk satu sama lain. Dan memang ya inilah gitu maksudnya kalau aku melihat ceritanya si Yakub dan anak-anak ini kan memang suatu dinamika puluhan tahunnya gitu ya, sampai si Yusufnya hilang dulu gitu terus tahu-tahu comeback Israel gitu kan di Mesir gitu ya, tiba-tiba udah tahu-tahu udah jadi apa ya istilahnya mah kalau orang sekarang tahu-tahu udah jadi gubernur aja gitu di Mesir gitu. Dan maksudnya wadidaw gitu. Dan maksudnya tapi akhirnya semuanya bisa ini, dan Yakub bisa menyaksikan bahkan cucunya Yusuf pun bisa gitu kan. Dan ini menurut aku sebuah paling nggak untuk istilahnya mah untuk chapternya Yakub ini ada sebuah closure yang cukup baik lah. Jadi ya balance ya. Ya oke. Gitu. Oke. Oke, apakah masih ada yang ingin sharing? Oke, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih yang baru bergabung. Kita pada malam hari ini
membahas mengenai kejadian 48 dan 49. Jadi mungkin bisa ya buka Alkitab atau Alkitab, lalu dibuka ya, kejadian 48 sampai dengan 49. Ada aja salib di keluarga, ya tentu ya, semua orang punya ininya masing-masing. Oke, apakah ada? Masih ada atau sudah tidak ada? Oke. Kalau misalkan sudah tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke dalam pengajaran yang akan dibawakan oleh Bertus. Oke, silakan Bertus. Oke, wah, makasih. Luar biasa. Saya suka sekali sharingnya malam hari ini. Sangat hidup dan sangat melengkapi apa yang akan saya sampaikan gitu. Karena teman-teman tadi sudah sharing dari sisi kehidupan sehari-hari, gitu ya, bagaimana nubuatan itu juga boleh kita terima gitu ya dalam kehidupan kita secara pribadi. Lalu bagaimana kita belajar dari Yakub sebagai bapak, kita belajar dari anak-anaknya sebagai anak gitu ya. Wah, ini luar biasa. Ya Pak Anton, memang Yehuda relatif lebih panjang karena mengandung unsur mesianik, itu istilahnya mesianik. Tapi memang ya karena Yehuda lah yang dia akan melahirkan Tuhan Yesus. Ada dua yang panjang ya, Yehuda dan Yusuf. Jadi itu dua tokoh utama. Nah, saya sangat bersyukur karena malam hari ini saya mungkin akan lebih banyak menampilkan sisi pengajarannya. Jadi lebih banyak menampilkan, membahas dari sisi nubuatan hasilnya seperti apa, tergenapinya seperti apa. Dan saya akan sampaikan dari dua sudut pandang, gitu ya, dari sudut pandang secara historis dan secara mesianik. Dan mungkin nanti di tengah-tengah saya akan berikan sedikit tambahan-tambahan supaya membuat pembahasan malam hari ini lebih menarik. Jadi saya sangat bersyukur dengan sharing-sharingnya dari teman-teman semua ya. Luar biasa.